Shalom. Selamat datang dalam ibadah digital Jumat Agung hari ini, 10 April 2020. Jemaat yang terkasih, sebelum kita akan mengikuti perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih, persiapkan roti dan anggur yang akan digunakan dalam ibadah. Jika di rumah tidak ada anggur, dapat diganti dengan air putih biasa, teh manis, atau sirup anggur. Yang kedua, kepala keluarga atau yang dituakan di dalam keluarga pada saat ibadah berlangsung akan bertindak sebagai P1 pengganti majelis jemaat yang bertugas. Kami mengucapkan selamat mengikuti perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung hari ini. Ingatlah, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pemberita firman dan para pelayan liturgis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung. Kiranya ibadah ini membuat kita makin bersatu dengan Yesus Kristus dan mengalami mujizatnya yang menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, dan mendamaikan. Pemberita firman dan pelayan sakramen saat ini adalah Pendeta Edi Meyer, MTH. Hari ini kita mengingat rayakan kematian Yesus Kristus di salib. Ia rela memikul salib dalam hinaan dan celaan, bahkan sedia menyerahkan tubuh dan darahnya, yakni nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari cengkraman kuasa dosa dan maut. Hari ini juga kita semua menerima undangan Tuhan Yesus untuk duduk di sekeliling meja perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Marilah memeriksa diri dan hati agar jamuan Tuhan ini menjadi roti dan air hidup di dalam tubuh dan seluruh hidup kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 merupakan nats pembimbing kita dalam ibadah ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus, kita mengingat kesengsaraannya karena kita. Mari mengaku dosa di hadapan Allah. Saat itu selama 3 jam di siang terang, bumi diliputi kegelapan dan peristiwa alam yang luar biasa menjadi keajaiban. Betapa sering kami lalai menceritakan kuasa Tuhan tentang kekayaan alam ciptaan-Mu, karena kami gagal menyaksikan kemuliaan Allah. Ya Tuhan, kasihani kami dan ampunilah dosa kami. Saat itu tabir bait suci terbelah 2, tanda bahwa kematian-Mu telah meruntuhkan pembatas antara Allah dan manusia. Kami kurang menghayati makna tentang kasih-Mu bagi kami. Karenanya kami sulit menunjukkan kasih kami terhadap sesama. Ya Tuhan, kasihani kami dan ampunilah dosa kami. Engkau menyerahkan nyawa-Mu kepada Sang Bapa, mengingatkan kami tentang berat penderitaan-Mu yang menanggung hidup kami. Sementara penghayatan dan empati kami bagi mereka yang sakit dan kesusahan terbatas. Kami kurang peduli dan tidak suka menolong orang lain. Ya Tuhan, kasihani kami dan ampunilah dosa kami. Menyaksikan kematian Yesus, kepala pasukan memuliakan Allah. Tapi kerap kami meragukan kuasa-Mu dan kurang percaya. Kami lalai menyaksikan kuasa dan pertolongan-Mu kepada dunia, dan tidak rajin menceritakan tentang Kristus, Juru Selamat dunia. Ya Tuhan, kasihani kami dan ampunilah dosa kami. Inilah pengakuan umat-Mu. Dengarlah doa kami. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan. Setiap orang yang telah bertobat dan mengaku dosa dengan tulus, dengarlah berita pengampunan seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Setelah kita menerima pengampunan dosa, jemaat dipersilahkan untuk berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 5b sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang mengatakan kepada kita, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita setiap hari dan kesaksian kita di dunia. Jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk masuk di dalam pelayanan dan pemberitaan firman. Sebelum kita membaca Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini sebagai umat-Mu kami boleh merayakan peristiwa kematian-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami menghayati penderitaan-Mu yang menebus segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami menghayati dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi alat Tuhan yang menyaksikan peristiwa ini, yang memberitakan peristiwa cerita ini lewat hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak Bapa Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Pembacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas 23 ayat 26 sampai dengan 32 yang menyatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata,
Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang di dalam kita menjalani kehidupan ini, ada kalanya kehidupan ini sejalan dengan harapan serta keinginan kita. Namun seringkali, bahkan mungkin banyak kali juga, kita harus menghadapi apa yang tidak kita harapkan. Dalam bacaan kita di hari Jumat Agung ini, di mana peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, ada orang-orang yang diceritakan yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Antara lainnya adalah kita belajar dari cerita Simon, orang Kirene, bahwa ada saat di mana ia tidak dapat memilih apa yang harus ia lakukan. Simon datang jauh-jauh dari kota Kirene, sebuah daerah di Libya. Ia menempuh perjalanan cukup jauh, kurang lebih 2.500 km ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di Bait Allah. Tetapi sekarang seluruh agendanya berubah. Simon dipaksa tentara Romawi untuk memikul salib Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Matius 27 ayat 32 dan Markus 25 ayat 21. Bagi Simon, memikul salib bukanlah tanda solidaritas terhadap penderitaan Yesus. Ia datang ke tempat itu bukan dengan maksud untuk menolong Yesus. Itu dilakukannya karena paksaan tentara Romawi. Mungkin sebagian orang seperti Simon yang menjalani social distancing karena dipaksa atau dengan terpaksa. Mereka melakukannya bukan sebagai wujud kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Mereka terpaksa melakukannya karena tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib. Situasi memaksa mereka melakukan sesuatu yang bukan rencananya, bukan tujuannya. Apakah ini berarti kita setuju dengan etika situasi? Tentu saja tidak.
Kita tidak bergantung pada situasi. Namun situasi menuntut kita untuk melakukan adaptasi eksternal bila kehidupan ingin terus berlangsung. Pilihan kita melakukan social distancing bukanlah sikap pasrah terhadap situasi. Sebaliknya, ini adalah cara untuk mengendalikan situasi. Suatu pilihan etis untuk menyelamatkan kemanusiaan dari kematian yang seharusnya bisa dicegah. Inilah yang kita sebut etika tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang beralih ke murid-murid Yesus. Bagaimana sikap mereka saat Yesus menderita? Penulis Lukas mencatat bahwa solidaritas mereka sangat rendah. Kala Yesus menjalani Via Dolorosa, murid-murid meninggalkannya sendirian dalam penderitaan. Saat Yesus begitu lemah memikul salib, justru orang lain yang meringankan bebannya, yakni Simon dari Kirene, bukan para muridnya. Para murid ini lebih peduli dengan keselamatan diri sendiri. Mengakui Yesus bisa membahayakan nyawanya sendiri. Itu sebabnya Petrus menyangkal mendekati Yesus yang sengsara memikul salib dapat dianggap sebagai bagian dari komplotan makar yang dituduhkan pada Yesus. Karena itu mereka memilih posisi aman dengan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Saudara-saudara, hal yang sama dialami sebagian kalangan sekarang ini. Terhadap ancaman COVID-19 menyebabkan banyak orang berpikir tentang keselamatan diri sendiri tanpa peduli dengan nyawa sesama. Sepertinya tidak dapat memberi bahu untuk menolong orang yang terpapar COVID-19 sebab dapat membahayakan nyawa kita sendiri. Namun itu tidak berarti mengisolasi solidaritas kita. Ada bahkan banyak cara lain untuk bersolider dengan mereka itu. Contohnya, jika para medis atau para dokter atau perawat menganut prinsip ini, apa yang akan terjadi dengan nasib umat manusia? Saudara-saudara, sekali lagi kita bisa belajar dari cerita Simon dari Kirene yang juga mengalami resiko saat menolong Yesus. Memikul salib menyebabkan Simon menjadi najis karena tercemar darah Yesus. Butuh waktu seminggu untuk mentahirannya. Itu berarti tertutup kemungkinan baginya untuk merayakan Paskah di Bait Allah. Ziarahnya ke Yerusalem menjadi sia-sia. Ia kehilangan momentum iman untuk merayakan Paskah di Bait Allah yang mungkin hanya sekali sepanjang hayatnya. Padahal untuk Paskah inilah ia jauh-jauh datang dari Kirene, bahkan mungkin dengan menghabiskan seluruh tabungannya. Saudara-saudara, di balik semua risiko itu ada hikmah yang diperoleh Simon dari Kirene. Ia menikmati hak istimewa yang jauh lebih besar dari yang dapat diberikan Paskah kepadanya.
Setelah pemikulan salib itu, Simon bersyukur bahwa pilihan tentara Romawi menjadi anugerah Allah baginya. Ia dipilih untuk membantu meringankan rasa sakit dan penderitaan Yesus dalam Via Dolorosanya. Dan pengalaman ini membawa Simon sekeluarga menjadi pemberita Injil, sebagaimana dikatakan dalam Lukas dan dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1, dan Paulus dalam surat Roma 16 ayat 13. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui renungan ini kita boleh menjadi alat pilihan Tuhan untuk peduli terhadap keadaan yang sedang terjadi. Menjadi Simon-Simon yang boleh menikmati hak istimewa yang diberikan Tuhan menolong Yesus memikul salib. Artinya, menolong semua orang yang diperjumpakan dalam kehidupan kita. Biarlah penderitaan Kristus melalui kematiannya menyembuhkan keegoisan kita untuk hanya berpikir keselamatan bagi diri kita sendiri. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita menerima undangan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita mengikutinya, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan 25 yang mengatakan kepada kita, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara, dengarkanlah penjelasan tentang roti dan cawan. Sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu yang besar, pengasihan-Mu kepada dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat sekalian, sebelum makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari bersama berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menjadi manusia, disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan,
yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah beriman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah dan bagikanlah.
makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang darah Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. Yesaya 53 ayatnya yang kelima berkata kepada kita, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirugikan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Bapa kami mengucap syukur
untuk undangan Tuhan, melayakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu, mengingat rayakan kematian-Mu bagi kami. Kematian-Mu mengajarkan kami untuk mau juga berkorban, mau peduli terhadap semua orang. Ketika dunia ini dilanda oleh wabah COVID-19, biarlah bentuk kepedulian kami adalah menghormati apa yang pemerintah sampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi bangsa Indonesia, yaitu menerapkan social distancing. Biarlah kami sebagai warga masyarakat mau peduli terhadap anjuran pemerintah ini, supaya wabah COVID-19 bisa dicegah penularannya. Bentuk kepedulian kami mengingat rayakan pengorbanan-Mu bagi kami, yaitu memberikan apa yang ada pada kami untuk menolong dan membantu sesama manusia. Biarlah boleh meringankan beban penderitaan dari orang-orang yang berkekurangan. Kami mau mendoakan ya Tuhan untuk semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa-bangsa di dunia ini, supaya wabah COVID-19 bisa dihentikan. Kami ingin mendoakan untuk para medis, bahkan relawan-relawan yang mau mendampingi mereka-mereka yang mengalami terpapar oleh COVID-19 ini. Biarlah usaha-usaha penanganan pengobatan Tuhan berkati, sehingga mereka yang terpapar boleh Tuhan sembuhkan kembali. Kami mau mendoakan untuk mereka-mereka yang melakukan perawatan di rumah masing-masing. Segala bentuk upaya yang dijalani, biarlah itu semua menjadi sarana yang boleh Tuhan pergunakan untuk mendatangkan pemulihan kesehatan kembali. Berikan orang-orang yang terpapar COVID-19 ini semangat untuk memerangi apa yang menjadi kelemahan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Berikan semangat, berikan kekuatan iman, sehingga ada pengharapan yang terbangun di tengah-tengah penderitaan yang sedang mereka jalani. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan melalui kematian dari COVID-19 ini. Berkati keluarga yang berduka, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan memberikan pengharapan. Dan bagi orang-orang yang telah Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, lindungi dan jaga supaya kesehatan
tetap menjadi perhatian bagi mereka yang telah sembuh, sehingga mereka terhindar dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan seluruh doa dan pengharapan kami yang kami naikkan melalui syafaat ini. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pengorbanannya demi keselamatan kita. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan untuk keselamatan kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita akan dengarkan warta sejahtera Jumat tanggal 10 April 2020. Ibadah Paskah Minggu 12 April 2020 akan dilaksanakan melalui live streaming pada pukul 5 pagi. Diharapkan warga jemaat dapat mengambil bagian dengan penuh syukur dan sukacita. Persembahan-persembahan dapat disetor melalui kotak persembahan setiap hari pukul 9 sampai 14 WIB atau melalui rekening GPIB Jemaat Sejahtera Bandung. Ibadah rumah tangga. Dengan mengacu kepada himbauan pemerintah maupun Majelis Sinode GPIB, maka ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat melaksanakan di rumah masing-masing dengan panduan firman Tuhan dari buku Sabda Bina Umat. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun.
Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Sejahtera. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang berkenan bagi Tuhan. Lakukanlah itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.